Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Dan oke, pada video kali ini aku bakal speak up juga mengenai kasus-kasus yang lagi viral di tahun 2022 ini ya. Kemarin ada korban dari afiliator sekaligus influencer yang sampai banting-banting laptop dan minta ganti rugi kepada afiliator tersebut atas uang kekalahan lossnya. Oke, sebenarnya kasus seperti ini itu bukan cuma kali ini aja terjadi, cuman sekarang mungkin lebih besar ya, karena di sini menyangkut para nama-nama besar Crazy Rich di Indonesia gitu loh. Pada tahun 2015 dan 17, bahkan mungkin sekitar setahun yang lalu, ini sebenarnya udah mencuat ke permukaan, cuman nggak terlalu diekspos seperti sekarang ini. Nah, kalau dari aku pribadi mikirnya seperti ini. Orang-orang, para korban ini, mereka itu deposit atas kesadaran dari diri mereka sendiri. Dan pada saat open posisi, mereka itu juga dengan sadar open posisi. Kalau ternyata mereka loss karena tamak dan lain sebagainya, itu kok lucu kalau mereka minta ke ke afiliatornya. Nah, di sini gua nggak membela afiliatornya, karena afiliatornya pun juga salah, karena pada saat melakukan branding, dia menyebutkan bahwa aplikasi-aplikasi ini sebenarnya udah ada yang menyebutkan aplikasi ini udah legal di Indonesia, padahal belum sama sekali. Nah, karena aplikasi ini merubah domain, sebenarnya sama pemerintah atas aplikasi ini udah diblokir karena mereka mengubah domain. Nah, akhirnya masuk lagi ke Indonesia seperti itu. Dan seharusnya para afiliator ini jujur bahwa atas loss dari para member itu juga sebagian masuk ke kantong mereka. Entah berapa persen yang masuk, gua juga nggak tahu karena gua juga bukan afiliator. Nah, cuman kalau kalian tanya apakah betul itu ada grup VIP-nya, nah emang betul, emang ada, itu grup VIP-nya emang ada, dan kalian setiap hari dapat sinyal, entah itu sinyal dukun atau apa, kalian dapat sinyal buat open posisi itu. Nah, setelah itu mereka juga punya pasukan guys, jadi mereka nggak main sendiri, mereka juga ada adminnya, ada pasukannya. Jadi jika ada orang-orang yang nyenggol seperti itu, nah pasti pasukannya itu bergerak gitu. Nah, kayak orang-orang besar seperti Bang Bobon Santoso, terus kayak Bang Ical Muhammad kemarin kan juga speak up ke ini. Padahal yang video yang terakhir gue lihat Bang Bobon Santoso telepon-teleponan sama Ical, kalau sampai afiliator ini nggak diproses secara hukum, mereka juga mau daftar sebagai afiliator. Tapi gue yakin sih itu cuman untuk hiburan aja ya gitu. Gue percaya sih sama Bobon Santoso, walaupun dia jargonnya the goblokers, dia sebenarnya mencerdaskan warga Indonesia. Karena hal ini gue tahu pun itu munculnya ke permukaan kan setelah Bobon Santoso mengunggah instastory yang nyenggol masalah afiliator ini. Nah, apakah ini merupakan perjudian yang berkedok trending? Ya, kalau gue bilang ini memang perjudian yang berkedok trading. Nah, karena apa? Karena kalau trading itu ada underlying aset yang diperdagangkan. Nah, di binary option ini nggak ada underlying aset. Nah, kita hanya disuruh memilih kita mau buy atau mau sell ya, pada durasi waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau bahkan 1 jam lah ya. Nah, itu. Jadi kita hanya cuman dimilih mau buy atau sell. Kalau bisa diperumpamakan gini, misalkan gue punya koin, gue lempar koinnya ke atas, nanti lu pilih ekor atau muka yang bakal keluar. Kalau muka sesuai dengan pilihan lo yang keluar, nah itu nanti lu bakal duit lu nggak 100%, tapi cuman 180%, karena yang 20%-nya buat broker tersebut. Kalau misalkan loss, lu akan kehilangan seluruh modal yang lu keluarkan gitu. Jadi gue tekanin sekali lagi, ini bukan merupakan trading ya. Buat kalian yang
masih menganggap ini trading, ya silahkan, karena warga Indonesia kita bebas mau mengeluarkan pendapat apa aja selama itu nggak merugikan pihak lain. Nah, kalau menurut gue pribadi itu merupakan judi, bukan trading itu, karena nggak ada underlying asetnya ya. Itu kalau dibilang investasi yang diinvestasi di mananya gitu loh. Kalau yang namanya investasi itu kan kita menaruh dana kita ya pada suatu aset dengan harapan di kemudian hari aset itu bisa berkembang atau bisa mendatangkan keuntungan buat kita. Nah, di binary option ini nggak ada asetnya sama sekali, jadi kita hanya menebak aja. Walaupun ada beberapa orang yang bilang bahwa ini bisa dipelajari, ilmunya ada. Ya emang trading itu ilmunya ada. Nah, cuman kalau di binary option ini itu nggak ada asetnya, tapi kalau di trading ini ada asetnya, aset yang diperjualbelikan. Misalkan cryptocurrency ya, koin seperti Ethereum, terus ada emas juga seperti itu gitu. Nah, mungkin dari kasus-kasus para afiliator dan para korbannya yang sekarang lagi keangkat lagi di permukaan banget, kita bisa belajar akhirnya masyarakat yang sadar ya bahwa sebenarnya binary option ini adalah merupakan judi, itu sebaiknya stop dari sekarang. Tapi buat kalian yang masih beranggapan bahwa binary option merupakan trading, ya silahkan kalian lanjutkan, karena yang merasakan nanti adalah kalian sendiri. Oke, mungkin itu dulu speak up dari gua. Kalau ini sebenarnya di Telegram juga ada rame banget itu di grup Telegram, karena mereka mainnya sistem bot ya. Jadi kalau lu download Telegram, lu nyari kata kunci itu, lu bakal dimasukin ke grup-grupnya mereka oleh bot itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau gua sharing mengenai grupnya seperti apa dan kinerjanya, cara kerjanya gimana, ya kalian bisa tulis di kolom komentar. Oh ya, satu lagi, ada satu kasus yang belakangan ini juga menurut gue lucu, kasus Adam Dhani ditangkap karena menyebarkan data para afiliator. Kalau menurut logika gue gini ya, seseorang menyebarkan data, mengasih informasi ya bahwa orang-orang ini harus diwaspadai. Nah, itu sebenarnya dia memberikan informasi yang baik, tapi kenapa malah ditangkap gitu loh. Kan kalau binary option ini kalau kita bilang merugikan ya pasti ada dua opsi. Ada orang yang dirugikan, ada juga yang diuntungkan. Nah, siapa yang dirugikan? Ya yang dirugikan para member-member yang loss. Siapa yang diuntungkan? Ya mereka, para broker dan para afiliator itu. Mungkin sementara itu dulu yang bisa gue sampaikan. Buat teman-teman yang mau dukung gue, silahkan subscribe channel ini. Kalau suka sama videonya silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike ya. Kalau merasa video ini bermanfaat buat kalian, silahkan di share ke teman-temannya. Sama satu lagi, buat teman-teman yang nyari rekomendasi tempat wisata atau makanan kuliner, kalian bisa subscribe channel Di Hatimu TV ya. Nanti bakal gua kasih di bawah deskripsinya. Sementara gitu aja mungkin ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat-sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya.